He expanded you so as not to keep you in contraction. He contracted you so as not to keep you in expansions. And he took you out of both so that you not belong to anything apart from him. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bina'matillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Hikmah ke-81 berkata Imam Ibnu Athaillah fi Kitabil Hikam rahimahullah, nafa'na bi ulumi wa asrarih. Basataka kay la yubqiyaka ma'al qabdi wa qabdaka kay la yatrukaka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kay la takuna li syai'in dunahu. Dia memberimu kelapangan agar kau tidak terus berada dalam kesempitan. Dia memberimu kesempitan agar kau tidak terus berada dalam kegelapan. Dia mengeluarkanmu dari kelapangan dan kesempitan agar kau tidak bergantung kepada selainnya. Begitulah kira-kira arti dari hikmah ke-81 ini, dimana penjelasannya saat dalam kesempitan kau merasa tertekan dan sakit. Saat lapang kau akan merasa beruntung dan senang. Allah akan mengeluarkanmu dari kesempitan dan kelapangan dengan cara membuatmu merasa fana dan kau memilih abadi dengannya. Artinya di mana seseorang ketika dalam kesempitan dan terpojok dalam suatu hal ataupun keadaan dirinya, baik sifat keadaan ekonomi ataupun keadaan batinnya, ketika dalam keadaan terdesak oleh orang lain atau dalam keadaan fitnahnya, dia akan terpojok dan pasrah karena tidak ada suatu hal yang bisa dilakukan. Ya, disitulah dia mengalami fana. Kemudian juga sama halnya ketika orang berada dalam keadaan lapang, artinya keadaan kelapang, dia overload dalam keadaan suatu kehidupannya, dia akan merasa bosan atau jenuh. Ya, katakanlah orang-orang ekspatriat yang sudah melampaui batas dalam keadaannya, dia akan merasa fana. Artinya segala sesuatunya sudah dia bisa miliki dan bisa diwujudkan. Oleh karena itu, jangan terus-menerus berada dalam sifat dan keadaanmu yang menyakitkan atau menyenangkan, agar itu tidak menjadi hijab antara dirimu dengan Tuhanmu, agar kondisimu seimbang dan berada di tengah, tidak sempit, tidak pula lapang. Makanya warnailah keadaan batinmu agar kau bisa menaklukkan, ya, agar kau bisa menaklukkannya dan merasa fana darinya. Kesempitan diperuntukkan bagi orang-orang arif pemula. Sekiranya tanpa kesempitan, hakikat-hakikat mereka tidak akan terkumpul dan tidak terhenti dari keinginan syahwat. Artinya memang dalam suatu keadaan, seorang arif pemula ketika dia dalam keadaan kesempitan, ini terjadi pada sebagian orang yang ketika dia mengalami kesempitan, dia akan merasakan hakikat-hakikat kebenaran dalam kehidupan dirinya, ya, dan menyadari kesalahannya, sehingga muncullah, ya, kebenaran-kebenaran dalam benak hatinya yang bisa diterima oleh akal pikirannya.
Artinya akan ada solusi dalam kehidupannya. Terlepas nantinya dia akan menjalankan hal itu ataupun tidak, nanti itu bergantung kepada ahwal keadaan dia dan dirinya sendiri. Adapun kelapangan diperuntukkan bagi orang-orang yang mendapatkan cahaya ahwal kemenangan agar mereka mengerahkan segenap kekuatan dan merasa nyaman dengan embusan napas Tuhan dan tanda-tanda penyaksian terhadap keriduannya. Ya. Artinya ketika dia mendapatkan kebenaran, ya, cahaya ilahi itulah yang perlu diterapkan ketika dalam keadaan terpojok kesempitan itu. Ya. Maka nanti tidak jarang orang-orang yang seperti ini akan mengalami kesuksesan. Ya, dia akan bangkit dari suatu keterpurukan seperti itu. Sementara itu keseimbangan diperuntukkan bagi ahli nihayah. Apa ahli nihayah? Yaitu orang-orang yang mendapatkan petunjuk akhir perjalanannya. Ya, ini yang disebut ahli nihayah. Agar ahwal mereka lurus, amal mereka bersih, dan mereka selalu berada di hadapan Tuhan tanpa cacat kekurangan. Nah ini, jadi dahsyatnya kitab hikam ini di mana mempelajari tentang keadaan diri, ya, dalam konsep ketuhanan yang diimplementasikan ini bisa kepada keadaan semua manusia yang dialami begitu. Artinya ada beberapa aspek, ya, jika diterangkan, ya, ke dalam aspek-aspek kehidupan, ya. Artinya memang agama itu sendiri mencakup segala aspek. Sementara itu kita perlu pahami kesimpulannya, yaitu kesempitan dan kelapangan merupakan kondisi yang masih kurang karena masih membutuhkan eksistensi. Nah, inilah dimana memang eksistensi itu selalu ada pada diri manusia, dan keberadaan seorang hamba di dunia, ya, ini tidak bisa dipungkiri dari wujud dari hamba itu sendiri. Nah, keduanya dapat membuat hamba itu menjadi tegar, ya. Nah, itu merupakan salah satu tanda kelembutan Allah dan kelembutan Allah kepada hambanya, ya. Allah mewarnai hambanya dengan dua kondisi itu, ya, lalu mengeluarkannya dari sana dengan menjadikan hamba itu merasa fana dan berada bersamanya. Artinya ketika dia mengalami hal tersebut, kemudian dia menerima kebenaran-kebenaran, kemudian dia melakukan, dia ini akan merasakan kenikmatan itu sendiri. Kesempitan dan kelapangan adalah kondisi kaum arif pemula. Pada masa-masa itu mereka masih tercemari, persis seperti murid pemula yang keadaannya diwarnai harap dan takut, ya. Kendati demikian, keduanya tetap berbeda. Harap dan takut yang disarankan murid berkaitan dengan perkara yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang, baik itu yang ditakuti maupun yang dicintai. Adapun kesempitan dan kelapangan yang menimpa kaum arif berkaitan dengan perkara yang tidak diperkirakan kedatangannya. Jika perkara yang tiba datang itu adalah perkara yang ditakuti, itu adalah kesempitan. Jika perkara yang tiba datang itu adalah perkara yang dicintai, itu adalah kelapangan. Nah, inilah ahwal seorang arif, ya. Dia merasa sempit ketika datangnya suatu ahwal ataupun keadaan dalam dirinya yang membuat dia takut.
Karena bagaimana mungkin dia merasakan takut sementara dia sudah menyaksikan keagungan Allah pada dirinya, alam sekitarnya, ataupun makhluk-makhluk lainnya, baik manusia ataupun segala ciptaan Allah. Nah, dia merasa lapang perkara yang dicintainya. Artinya ketika dia melihat keagungan Allah pada diri makhluknya, baik manusia, dengan kelebihan-kelebihannya, dia merasa lapang itu bisa, ya. Karena dia merasa lapang artinya. Dan dia juga bisa merasa sempit juga, artinya awalnya itulah dia berada kadang di tengah-tengah. Sebab adanya kesempitan dan kelapangan itu adalah asupan-asupan yang masuk ke dalam batin seorang arif. Nah, ini batin pada seorang arif, ya. Jika yang masuk ke dalam hati adalah asupan keagungan ilahi, terjadilah kesempitan. Jika asupan yang berupa keindahan ilahi, terjadilah kelapangan. Jadi keindahan ilahi itu adalah sifat jamalnya Allah yang terpancarkan pada makhluk-makhluknya dengan segala kelebihannya, ya. Nah, ini yang orang arif tadi, bagi seorang murid ataupun kalangan-kalangan kita yang perlu kita pahami adalah keadaan-keadaan di mana waktu sempit dan keadaan waktu lapang. Dan ini sangat penting dalam keadaan sekarang di mana seseorang atau sebagian orang mengalami kesempitan dalam segi hal ekonomi terutama, ya, karena memang inilah yang terjadi sehingga mengambil jalan pintas. Makanya jadikan ini sebagai pengetahuan ketika sempit, ya. Jadikan hati itu, ya, menerima segala sesuatu pancaran ilahi, ya. Artinya koreksi diri, ya, cari kebenaran-kebenaran dan terima semua kesalahan-kesalahan. Nah, dan juga ketika dalam keadaan lapang, ya, perhatikan segala aspek, ya, apa yang membuat seseorang itu terlihat nyaman dalam suatu keadaan. Makanya terkadang orang yang ketika mendapatkan kelapangan di dalam kehidupannya, dia akan terfana ketika, ya, melihat seseorang yang dia merasa nyaman dalam kehidupannya tanpa ada tumpukan materi. Nah, ini terjadi, ya. Artinya orang-orang kaya itu akan kaget, ya, akan dibuat kaget oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia melihat seseorang orang miskin yang katakanlah dalam pandangan diri manusia ini dia merasa nyaman dalam kehidupannya, padahal sudut pandang yang awalnya dia ini segala sesuatunya perlu materi, ternyata dia bisa menikmati dengan segala sesuatunya pada keadaan diri tanpa harus adanya materi. Artinya bagaimana dia bisa menerapkan hal tersebut pada dirinya, pada diri manusia. Kebalikannya juga. Nah, inilah juga kebalikan seorang murid, ya. Artinya dalam murid ini adalah kita sendiri dengan segala keadaan itu. Bagaimana dia bisa menerima hal tersebut, ya, sementara dia membutuhkan kehidupan dalam kehidupannya itu dengan segala aspek kehidupan yang memang dibutuhkan dalam kehidupan itu sendiri. Nah, inilah pentingnya kita memahami segala sesuatu, ya, dengan pengetahuan itu sendiri. Nah, mudah-mudahan bisa berguna khususnya buat diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.